Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah wa ba'da. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat untuk belajar meskipun anak-anakku belajar dari rumah. Pada kesempatan pertemuan awal ini, Pak Rizano ingin menyampaikan sebagai pendahuluan sebelum nanti memasuki materi inti di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Perlu diketahui bahwa Pak Rizano mengampu mata pelajaran pendidikan Al-Quran untuk kelas 9. Kita melanjutkan di kelas 8 dulu sudah mengampu, tetapi khusus hanya untuk kelas 8A. Tetapi untuk kelas 9 kita akan mengampu untuk seluruh kelas, yakni 9A, 9B, 9C, dan 9D. Dalam pembahasan untuk materi pendidikan Al-Quran kelas 9, khususnya untuk semester 2 ini meliputi 2 bab, yakni yang pertama, bab pertama adalah menggapai cita-cita dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sedangkan bab yang kedua, balasan amal melalui pemahaman dahsyatnya hari berbangkit. Nanti sumber rujukan utamanya, kita akan belajar sumber rujukan utamanya adalah Al-Quran yang ada terjemahannya dengan Al-Hadis, dan juga buku Al-Quran kelas 9. Jika anak-anakku belum memiliki, silakan nanti bisa anak-anakku meminjam kakak kelas yang tahun lalu. Sedangkan untuk materi bab pertama itu nanti akan meliputi tentang konsep besar, yakni tentang peta konsepnya adalah menjadi insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna dalam pandangan Islam itu adalah manusia yang memiliki akidah yang kokoh, yang kuat, watul akidah, kemudian memiliki ibadah atau cara beribadah yang benar, yakni sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, juga memiliki akhlak yang baik atau berbudi pekerti luhur, dan yang terakhir bermuamalah dengan baik. Itulah peta konsep tentang manusia insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, pada bab yang pertama itu manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil tadi dilihat dari perspektif sikap atau akhlaknya. Maka pada bab 1 itu kita nanti akan mempelajari bersama tentang menggapai cita-cita dengan sikap optimis, yang kedua sikap ikhtiar sebagai seorang muslim, dan tentu yang ketiga adalah tawakal. Untuk sikap optimis nanti rujukannya adalah pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Sedangkan untuk subbab ikhtiar nanti sumber rujukannya atau materi intinya adalah pada Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-39 sampai 42. Sedangkan untuk materi subbab yang ketiga, yakni tentang ikhtiar, nanti pada Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-159. Nanti akan dijabarkan, di situ ada pemahaman pengertian tentang optimis, tentang ikhtiar, dan juga tentang tawakal. Kemudian nanti akan dijabarkan lagi tentang makna arti ayat, kemudian kosakata ayat atau
kosakata per ayat, yakni adalah mufradatnya, arti per kata, dan juga nanti pemahamannya tentang intisari dan kesimpulan di masing-masing ayat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hadis-hadis yang terkait dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal tadi. Itu untuk bab yang pertama. Kemudian di dalam pemahaman itu juga nanti akan berkaitan dengan hukum bacaan atau ilmu tajwidnya, yakni hukum bacaan qalqalah, baik itu qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Nah, ini menyangkut bab yang pertama. Nanti penjelasannya tentu akan kita ikuti, anak-anak semua ikuti untuk penjelasan atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk yang pada bab kedua itu berkaitan dengan balasan amal melalui pemahaman dahsyatnya hari berbangkit. Sumber belajar atau rujukan utama dari bab ini ada Al-Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Jadi nanti akan ada pemahaman tentang ayat atau surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Kemudian arti perkata atau mufradat di dalam surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Dan kemudian hadis-hadis yang terkait tentang dahsyatnya balasan hari berbangkit. Itu berarti di bab yang kedua ini memahami agama dalam konteks akidah, yakni seorang yang insan al-kamil memiliki akidah yang kuat. Kemudian penilaiannya, anak-anakku semua, selain ada penilaian harian, juga di dalam penilaian keterampilan tentu ada penilaian keterampilan di dalam materi pendidikan Al-Quran. Maka untuk keterampilannya adalah membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan juga hafalannya. Ini kami tekankan khususnya adalah untuk hafalan itu adalah untuk surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Nah, modelnya bagaimana? Nah, modelnya bisa dengan cara untuk store hafalan. Misalkan anak-anakku bisa ada yang hafalan surat An-Naba ayat 1 sampai 40 langsung, silakan. Ada juga yang mungkin hafalannya 1 sampai 20, 21 sampai 40, silakan. Atau juga hafalannya model yang ketiga per 10 ayat, yakni ayat 1 sampai 10. Kemudian dilanjut lagi pertemuan berikutnya nanti ayat 11 sampai 20. Kemudian berikutnya lagi ayat 21 sampai 30 dan ayat 31 sampai 40. Sehingga anak-anakku di dalam memahami atau menguasai keterampilan membaca Al-Quran dan menghafalkannya ini, khususnya di surat An-Naba ayat 1 sampai 40, anak-anakku bisa menghafalkan dengan baik. Ini harapan atau kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran pendidikan Al-Quran untuk semester 1. Juga nanti berkaitan dengan berikutnya adalah tentang penilaian yang lain, termasuk penilaian sikap, ya, harian, dan seterusnya. Maka kami sampaikan di awal pertemuan ini, silakan anak-anakku, meskipun pertemuan awal ini adalah sebagai pendahuluan, dan pendahuluan pun kita belum bisa secara langsung tatap muka, tapi pengantar dalam pendahuluan untuk semester 1 ini kami sampaikan. Semoga anak-anakku semua bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Nanti untuk materi berikutnya anak-anakku bisa, kalau ada buku pegangan materi Al-Quran yang seperti ini, ya,
yang kelas 9 ini silakan nanti dipelajari bersama, kita pelajari bersama. Kalau tidak memiliki, anak-anakku bisa meminjam dari kakak kelas atau memfotokopinya. Mungkin ini sebagai perkenalan awal kita untuk semester 1 ini. Kami berharap melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi daripada makna pembelajaran yang hakiki. Kita tetap memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Jadi tidak terbatas yang namanya pembelajaran atau belajar itu hanya pada ruang-ruang kelas, tetapi bisa dari mana saja. Pembelajaran sekarang itu bisa belajar dari mana saja. Ya, ini sebagai pesan kami kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 9. Kemudian berikutnya kami juga tekankan untuk anak-anakku kelas 9 ini, ya, karena Anda sudah berada pada jenjang kelas 9, ya tentu harus lebih giat lagi meningkatkan kualitas pembelajaran Anda untuk lebih baik lagi, dan kemudian tentu dalam hal-hal berkaitan dengan ibadah, anak-anakku bisa lebih disiplin lagi atau lebih baik lagi. Kalau biasanya kan kita bertemu pada setiap hari dengan keadaan normal, full day school, ya, anak-anakku belajar secara langsung baik maupun dengan praktek, ya, kita ada sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sampai sholat asar berjamaah. Kemudian tidak lupa juga kita sering bersama-sama untuk hafalan atau murojaah harian. Itu jangan ditinggalkan. Anak-anakku tetap untuk belajar di rumah. Jangan lupa setelah sholat sholat wajib, ya, setelah itu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran baru belajar. Jangan hanya melulu main game. Demikian pertemuan awal ini saya akhiri. Semoga kita dalam kondisi sehat semuanya dan segera COVID-19 ini bisa hilang dari bumi Indonesia dan kita bisa bertemu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.